Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan memasuki tema yang sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 7, subtema 2, dan pembelajaran 3, yaitu tentang pimpinan idolaku. Adapun muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai yaitu membaca sebuah teks bacaan. Kita juga akan belajar PKN tentang bagaimana caranya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tepatnya pada sila keempat. Lalu yang terakhir kita akan belajar IPS, yaitu tentang kerjasama Indonesia di negara ASEAN, tepatnya di bidang sosial. Masih berbicara tentang pemimpin yang baik. Jadi, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Pada kali ini, ibu mempunyai sebuah teks bacaan yang bisa anak-anak baca, tepatnya di buku tematik pada halaman 73. Anak-anak boleh buka buku tematik pada halaman 73 untuk membaca sebuah teks. Berjudul Kepala Sekolahku, Pimpinan Idolaku. Nah, berikut adalah teks tentang bacaan tersebut. Anak-anak boleh baca terlebih dahulu agar anak-anak mengerti tentang bagaimana sih cerita tentang kepala sekolah dijadikan sebagai pimpinan idola. Ini juga merupakan lanjutan daripada teks bacaan. Ini adalah bagian akhir daripada teks bacaan. Nah, setelah anak-anak selesai membaca teks bacaan, anak-anak sudah mengerti mengapa Pak Welly dijadikan sebagai pimpinan yang diidolakan. Pasti anak-anak sudah mengerti apa penyebabnya dia dijadikan sebagai pimpinan yang diidolakan. Sifat yang dimiliki seorang pemimpin, tepatnya Pak Welly, yang memiliki sifat kerakyatan dan sifat kesatuan serta persatuan yang dimiliki Bapak itu, Bapak Welly, seorang kepala sekolah, sebenarnya telah tercantum pada Pancasila, tepatnya pada sila keempat, yang berbunyi demikian: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sifat kerakyatan yang dijalankan oleh Pak Welly, masih banyak lagi nilai-nilai kerakyatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Yang kedua, kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kita juga harus menghormati akhir daripada kesepakatan dalam musyawarah. Yang keempat, kita harus tanggung jawab dalam melaksanakan dan menerima apa yang telah dimusyawarahkan. Dan yang kelima, yaitu kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, semua keputusan dalam musyawarah harus diambil secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain daripada nilai kerakyatan, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus mempunyai nilai kesatuan dan persatuan. Nilai kesatuan dan persatuan ini dapat dijaga dengan melakukan semangat kekeluargaan. Misalnya, ada teman yang sakit, kita jenguk. Lalu, kita harus melakukan musyawarah. Misalnya, teman yang sakit itu ingin kita jenguk, namun teman-temannya terlalu banyak untuk mengunjunginya. Jadi kita harus musyawarah siapa perwakilan yang akan mengunjungi teman kita yang sedang sakit. Nah, kita juga harus memiliki sifat gotong royong.
Jadi kita harus berpartisipasi dalam misalnya memberikan makanan, memberikan materi kepada teman kita yang sedang sakit. Selain daripada mengamalkan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga diajarkan untuk bagaimana menjaga kesatuan dan persatuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita menjenguk teman, itu merupakan upaya dalam menjaga persatuan, dalam semangat persaudaraan. Kita juga harus bermusyawarah, misalnya untuk menjenguk teman orangnya dibatasi, jadi kita harus bermusyawarah dalam menentukan perwakilan siapa yang akan menjenguk. Nah, kita juga harus memiliki sifat gotong royong, yang artinya kita berpartisipasi. Misalnya teman kita sakit, kita ingin menjenguk, jadi kita memberikan makanan ataupun minuman, buah-buahan. Daripada menjaga kesatuan dan persatuan terhadap teman sekitar, keluarga, masyarakat, kita juga memiliki kerjasama ataupun peran di sebuah kelompok antar negara, yaitu kelompok ASEAN, yang Indonesia merupakan salah satu anggotanya. Jadi dalam ASEAN ini, Indonesia bekerja sama dalam 5 bidang sebagai berikut, yaitu seperti pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang bagaimana sih peran Indonesia pada bidang sosial. Adapun kerjasama yang dilakukan Indonesia terhadap ASEAN dalam bidang sosial, yaitu seperti membentuk sebuah kelompok yang bernama AMMW yang bergerak sebagai perlindungan hak perempuan. Ada juga mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Jadi pada kerjasama ini, semua pemuda yang ada di ASEAN mengadakan sebuah karya. Lalu ASEAN juga membantu menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdaftar pada kelompok negara ASEAN. Dan ASEAN juga bekerja sama dalam pemberantasan narkotika. Adapun kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya, yaitu seperti mengadakan festival lagu ASEAN dan program TV secara bersama-sama bagi anggota kelompok negara-negara ASEAN. ASEAN juga mengadakan pertukaran kelompok seni budaya, misalnya penari Jaipongan mengalami pertukaran mahasiswa terhadap mahasiswa di Vietnam. Lalu kerjasama dalam berpartisipasi dalam SEA Games. SEA Games merupakan ajang olahraga yang diselenggarakan oleh ASEAN. Lalu ASEAN juga menegakkan dan menaati HAM tergantung peraturan negara tersebut. Lalu ASEAN juga memberikan bantuan kepada para cendekiawan, penulis, artis, dan media massa ASEAN. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak terus belajar walau dari rumah. Terima kasih.